Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan mid semester ya. Bagaimana dengan soal-soal yang telah kalian kerjakan? Semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Oke, kemudian kita akan membahas materi selanjutnya masih di bab 2, yaitu tentang upaya menegakkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalian bisa, dari judulnya kalian bisa memahami, yaitu masyarakat membutuhkan norma untuk mengatur kehidupan sosialnya. Norma diciptakan dan dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, norma yang sudah ada seharusnya diterapkan dan ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita melanjutkan ke poin berikutnya. Yang pertama, cara mentaati norma. Oke, sikap patuh terhadap norma akan menjadi kebiasaan apabila setiap individu memiliki kesadaran untuk menerapkan norma. Akan tetapi, tingkat kesadaran di tiap individu berbeda. Menurut pengamatanmu, apakah orang-orang yang di sekitarmu telah sadar untuk mentaati norma? Kalian bisa perhatikan lingkungan sekitar kalian, kemudian faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran mereka. Oke, di sini kita akan membahas beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran individu dalam mematuhi norma tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi yaitu berhubungan dengan sifat atau karakter pribadi seseorang yang belum memiliki kesadaran tentang taat peraturan. Ya, kemudian di sini ada faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan yaitu mempengaruhi dari lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga dan masyarakat. Lingkungan tersebut belum mampu mendukung membentuk kepribadian yang taat aturan. Misalnya, kelompok bermain yang sering mengajak berperilaku menyimpang. Akibatnya seseorang yang tergabung ke dalam kelompok tersebut mengikuti perilaku menyimpang itu. Oke, kemudian berikutnya, sikap patuh pada aturan yang berlaku harus muncul dari dorongan dan tanggung jawab dalam diri kita sendiri, bukan disebabkan adanya sanksi atau hadirnya suatu lembaga. Nah, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus menunjukkan kepatuhan tersebut terhadap aturan melalui tindakan sederhana. Sebagai contoh ya, kalian sebagai pelajar hendaknya bersikap jujur dalam mengerjakan ujian, tidak nyontek, kemudian disiplin dan bertanggung jawab, serta tidak melakukan korupsi kalau yang untuk pegawai. Oke. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kita hendaknya membina sikap. Nah, sikap dan budaya, yaitu yang pertama, budaya malu, yaitu sikap malu jika kita melanggar aturan. Misalnya malu jika melanggar aturan lalu lintas, malu kalian datang terlambat ke sekolah, macam-macam ya. Kemudian yang kedua, budaya tertib. Nah, budaya tertib ini membiasakan kita bersikap untuk tertib. Misalnya mengenakan seragam sesuai peraturan sekolah. Jangan nanti di hari Senin kamu pakai pramuka. Nah, itu tidak taat aturan namanya. Tapi hari Senin itu pakaiannya putih dan biru. Kemudian Senin Selasa putih biru. Rabu pakaian batik. Ketiga hari Kamis pakaian muslim. Hari Jumat pramuka. Nah, gitu sesuai dengan aturannya.
Kemudian yang ketiga yaitu budaya bersih, yaitu jujur dan baik dalam bersikap, perkataan maupun perbuatan. Misalnya tidak mencontek ketika ulangan tadi sudah Ibu sebutkan tadi di atas. Oke, penerapan norma merupakan cara-cara yang harus dilakukan untuk mentaati peraturan yang ada dalam masyarakat. Itu dibuat tata kelakuan atau adat istiadat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tindakan positif yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat secara berulang-ulang. Kemudian, mematuhi larangan-larangan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang C, memperhatikan dan menerapkan pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, mematuhi peraturan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat secara turun-temurun. Nah, dari keempat cara ini saling berkaitan. Kalian harus mulai dari diri kalian sendiri, kemudian diterapkan di lingkungan masyarakat. Oke. Kita ke poin selanjutnya. Bapak Antropologi Indonesia Kunchoroningrat mengemukakan beberapa usaha yang harus dilakukan agar masyarakat mentaati aturan-aturan yang ada dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat. Yang kedua, memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang taat. Yang ketiga, mengembangkan budaya malu. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu upaya mengatasi pelanggaran terhadap norma. Penerapan norma merupakan upaya individu dalam menaati peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kalian bisa menurut Kunchoroningrat tadi yang sudah Ibu bahas di poin sebelumnya, itu ada beberapa usaha yang dilakukan. Yang pertama, meyakinkan masyarakat pentingnya norma. Setiap anggota masyarakat harus meyakini bahwa penerapan norma memiliki tujuan baik, terlebih dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat. Apabila masyarakat telah yakin pada kelebihan yang terkandung dalam norma, masyarakat akan mematuhinya. Yaitu keyakinan masyarakat ya akan pentingnya norma. Kemudian yang B, memberi ganjaran atau penghargaan kepada warga yang taat. Ini misalkan dapat berupa hadiah atau pujian dalam motivasi individu untuk tetap berperilaku sesuai nilai dan norma. Sementara itu untuk pemberian hukuman dapat mengendalikan individu untuk tidak melanggar aturan. Hukuman itu bermacam-macam bentuknya. Misalkan kalian melanggar lampu merah, lalu lintas, lampu merah, mungkin kalian kena sanksi. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau di sekolahan, kalian lompat pagar, itu pasti nanti disetrap sama gurunya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, yang C, mengembangkan rasa malu ketika melakukan pelanggaran. Apa itu rasa malu? Pernah nggak kalian melakukan suatu kesalahan? Nah, kalian merasa malu setelah melakukannya. Kalian sadar akan rasa malu itu. Kemudian kalian rasa malu tadi menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Jadi apabila kalian masih memiliki rasa malu, berarti besar kemungkinan untuk kalian tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar aturan tadi. Tapi ya kalau memang sudah tidak ada rasa malu, yaitu akan terus berulang-ulang melakukan kesalahan. Kemudian yang D, mengembangkan rasa takut untuk menyeleweng karena adanya ancaman.
Apa rasa takut itu? Rasa takut itu tidak selalu bersifat negatif. Rasa takut itu ada yang bersifat positif. Contohnya, karena takut mendapatkan hukuman, itu rasa takut. Nah, itu bagus. Jadi tidak selalu diartikan negatif. Rasa takut terhadap sanksi dapat menjauhkan seseorang dari pelanggaran nilai dan norma sosial. Karena kalian takut, kalau saya loncat pagar, saya pasti dipanggil sama BK, kemudian saya disuruh buat surat perjanjian, kemudian panggil orang tua, bisa nggak naik kelas, kan itu udah rasa takut. Nah, itu bagus, rasa takut yang positif. Kemudian kita bahas ke poin ketiga, yaitu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu telah memahami beberapa norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemarin ada 4, masih ingat? Norma yang pertama, sama-sama disebutkan, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Bagus. Bagaimana sikapmu dengan adanya berbagai norma tersebut? Kamu sebagai warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk bersikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Kemudian bagaimana caranya? Sikap positif terhadap norma dapat ditunjukkan dengan berperilaku sesuai norma yang ada. Artinya kamu mematuhi norma-norma yang ada di berbagai lingkungan kehidupan. Oke. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang penerapan di lingkungan keluarga dulu ya. Jadi dalam keluarga kamu selalu berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga, ya kan? Ayah, ibu, adik, dan kakak. Agar terbina keharmonisan dalam keluarga, setiap anggota keluarga harus mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Bagaimana bentuk norma yang berlaku dalam keluarga? Itu pasti berbeda-beda di dalam anggota keluarga, nggak semuanya sama. Kemudian pada dasarnya dalam keluarga berlaku norma agama tetap, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan itu tetap ada, keempat norma itu, dan itu tercermin dalam sebagai kegiatan kehidupan sehari-hari kalian di rumah. Oke, sebagai contoh untuk norma agama di dalam lingkungan keluarga, yaitu berlakunya dalam melaksanakan ibadah tepat waktu, mematuhi nasihat orang tua, dan saling menyayangi anggota keluarga. Kemudian kalau di norma hukum dalam lingkungan keluarga, kalian berlaku kegiatan seperti bangun tidur, kemudian melaksanakan tugas sesuai pembagian dalam keluarga, pulang sekolah langsung ke rumah, disiplin dalam belajar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan, yaitu tercermin dalam kepada cara kalian berbicara kepada orang tua, tidak membentak, tidak melawan orang tua, makan dan minum dalam posisi yang duduk, mempersilahkan ayah ibu kamu untuk mengambil makanan lebih dahulu. Nah, itu tata cara kesopanan, norma kesopanan di lingkungan keluarga. Kemudian untuk contoh norma kesusilaan apa di lingkungan keluarga, yaitu tercermin dalam tindakan dan perbuatan jujur. Jadi pada dasarnya setiap orang itu mengetahui dan mengakui bahwa jujur merupakan perbuatan baik. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya selalu berkata dan berbuat jujur. Kemudian kita membahas penerapan norma di sekolah. Sekolah merupakan tempat mencari ilmu. Seluruh warga sekolah harus berinteraksi dengan baik. Agar tercipta interaksi yang baik, seluruh warga sekolah harus menaati norma yang berlaku di sekolah. Betul? Baik itu dalam norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma hukum. Bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik? Yang pertama, dalam norma agama sama, tetap kalian
Sebagai contoh, tidak membedakan agama dengan teman, memberikan kesempatan teman melaksanakan ibadah bagi yang berlainan agama, tidak memojokkan salah satu agama, serta tidak berdoa saat saat memulai dan mengakhiri pembelajaran. Nah, itu sikap-sikap norma agama di lingkungan sekolah. Kemudian kalau yang norma kesopanan di lingkungan sekolah bagaimana? Kalian tentunya menghormati bapak ibu guru di sekolah, berbicara yang sopan, tidak bertengkar, serta menyapa dan bertemu sesama warga sekolah. Kamu akan merasa senang dan tenang jika sikap-sikap tersebut biasa kamu lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk norma kesusilaan apa? Di lingkungan sekolah, tidak menyakiti hati teman. Nah, ini dia yang sering kita temui, yaitu salah satu jahil dengan teman, menghina teman, membuli. Nah, itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan ya nak ya. Jadi hindari itu agar kita tidak dikucilkan oleh teman-teman kita juga. Jangan saling untuk membuli, karena itu tidak baik, perbuatannya tidak baik. Kemudian yang keempat, norma hukum itu di sekolah tercermin sebagai tindakan peraturan atau tata tertib sekolah yang berlaku, yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengikat seluruh warga sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah biasanya akan mendapat sanksi sesuai ketetapan sekolah yang bersangkutan. Jadi mentaati tata tertib sekolah seperti mengikuti upacara bendera, tertib melaksanakan tugas piket, datang ke sekolah tepat waktu, itu merupakan norma hukum yang ada di sekolah. Kemudian yang C, penerapan norma dalam kehidupan masyarakat. Yaitu sebagai anggota masyarakat, kamu selalu melakukan interaksi sosial, benar ya? Yaitu melakukan interaksi dengan warga sekitar. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, kamu harus selalu menunjukkan perilaku sesuai norma dan aturan yang berlaku. Interaksi yang dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat salah satunya terjadi dalam kegiatan Karang Taruna. Apa itu Karang Taruna? Ada yang tahu? Karang Taruna itu sejenis organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda. Seperti kalau di masjid seperti Risma itu dan lain-lain, pasti pernah dengar. Kemudian di sini pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat harus sesuai norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum. Tetap keempat norma itu akan terus ada, mau dia di dalam rumah, di luar rumah, di sekolah, di masyarakat, itu tetap ada. Kemudian contoh untuk yang di masyarakat, untuk norma agama, yaitu memberikan kesempatan warga sekitar untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, sama seperti yang dilakukan di sekolah juga begitu. Kemudian yang kedua, norma hukum pada masyarakat, yaitu di lingkungan masyarakat, yaitu mentaati peraturan yang ada dalam masyarakat. Setiap tempat pasti memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakatnya. Norma hukum dalam masyarakat itu mengikat warga masyarakat tersebut. Kemudian norma kesopanan yang ada yang tercermin dalam kehidupan masyarakat seperti bersikap ramah kepada orang lain, mengucapkan permisi ketika kalian berjalan di kerumunan orang, kemudian menghargai orang yang sedang berbicara, serta tidak berkata kasar kepada orang lain. Yang keempat yaitu norma kesusilaan yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat seperti tidak menyakiti hati orang lain. Tindakan tidak menyakiti hati orang lain dapat diwujudkan dengan tidak bersikap jahil
tidak menghina orang lain, membuli ya, itu tidak boleh ya nak ya. Oleh karena itu sanksi bagi pelanggarnya lebih berat daripada sanksi yang terhadap norma kesopanan. Keempat norma ini tetap saling berkaitan mau kalian berada dimanapun. Intinya sebenarnya manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana makhluk sosial, sebagai makhluk sosial terdapat beberapa bentuk interaksi antar warga masyarakat. Dalam berbagai bentuk interaksi dengan warga masyarakat, kamu harus selalu menunjukkan perilaku sesuai norma dan aturan yang berlaku. Interaksi yang dapat dilakukan dalam masyarakat salah satunya terjadi dalam kegiatan gotong royong. Kalian sudah sering dengar kata-kata gotong royong kan? Gotong royong itu dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang ada di dalam masyarakat, terutama kegiatan yang menyangkut kepentingan atau kebaikan bersama, misalkan membuat jembatan, membuat selokan, membersihkan jalan ya, itu merupakan gotong royong. Bagaimana cara menerapkan norma dalam kegiatan gotong royong? Nah, pada saat kegiatan gotong royong, kamu tetap menjalankan ibadah tepat waktu. Jika sudah tiba waktunya sholat, ya sholat dulu, berarti berhenti dulu gotong royongnya. Jadi tetap dalam lingkungan norma-norma itu. Selesai ibadah baru melanjutkan lagi gotong royongnya. Hal ini bisa kamu praktikkan kepada orang yang berbeda agama denganmu. Biarkan mereka juga menjalankan agama mereka. Jadi nggak perlu dilarang-larang kalau mau sholat atau melaksanakan ibadah lainnya. Oke, kemudian kalian sebagai nilai kebaikan kalian bisa mengingatkan kepada teman-teman yang berbeda agama di saat tetap bersikap ramah, sopan. Kalian sebagai yang lebih muda, kalian harus lebih sopan terhadap yang lebih tua. Sikap tersebut merupakan bentuk penerapan norma kesopanan dan kesusilaan. Oleh karena itu, kamu hendaknya menghindari sikap atau tindakan yang bertentangan dengan norma pada saat kegiatan gotong royong. Hal ini agar kamu tidak mendapatkan sanksi berupa sindiran dan ejekan. Nah, itu sanksinya yang biasa kita dapat di masyarakat. Oke, Ibu harap cukup sampai sini. Nanti jika ada yang ingin kalian tanyakan, kita akan tanyakan dan bahas di grup. Terima kasih.